Mereka tidak sedang dalam pencarian orang, dan mereka juga bukan teroris, bukan orang yang pantas ditembak mati. Memang ada klaim soal penyerangan, tapi sekali lagi semuanya harus dibuat clear oleh tim pencari fakta independen tersebut, bukan oleh pihak kepolisian sendiri maupun pihak FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini sudah dini hari, tetapi rupanya breaking news kita terus berlanjut. Kali ini saya ingin membacakan dan membahas pernyataan dari presidium kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang baru dikirimkan kepada saya beberapa jam yang lalu ya. Ini dari Profesor Din Samsudin atas nama presidium kami, Gatot Nurmantio, Rohmat Wahab, dan M. Din Samsudin. Judulnya adalah masih soal tewasnya 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dengan judul sebagai berikut ya. Pernyataan presidium kami atas tewasnya 6 anggota FPI atau Front Pembela Islam. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, 1. Kami memprotes keras atas tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam dalam kurung FPI pengawal Habib Rizik Syihab di jalan tol Cikampek. Tindakan tersebut adalah teror brutal dan perbuatan kejam. 2. Tindakan demikian hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais, dalam kurung tidak berketuhanan yang Maha Esa dan tidak berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kami mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim independen pencari fakta untuk mengusut peristiwa tersebut secara objektif, imparsial, dan transparan guna menyingkap pelaku dan pemberi perintah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. 4. Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun pimpinan Polri yang terlibat atau tidak mencegah tindakan pelanggaran hukum dan HAM berat itu. 5. Kami menyerukan rakyat Pancasilais sejati untuk bersatu padu menghentikan Indonesia meluncur menjadi negara kekerasan dan anti demokrasi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi rakyat Indonesia dari segala bentuk kejahatan dan kezaliman. Presidium kami, Gatot Nurmantio, Rohmat Wahab, dan M. Din Samsudin. Ya, begitu Sobat RH sekalian, pernyataan dari kami ya. Sedikit saya ulangi. Poin pertama itu adalah memprotes tindakan yang dianggap brutal dan kejam yang menyebabkan tewasnya 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik. Yang kedua, kami mengatakan bahwa tindakan itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang tidak Pancasilais ya, tidak berketuhanan dan tidak berperi kemanusiaan. 3. Nah, ini yang penting. Kami juga ikut mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membentuk tim independen pencari fakta. Baru yang keempat, mendesak Presiden Joko Widodo untuk menindak siapapun pimpinan Polri jika terlibat tentunya. Baik terlibat dalam aksi yang menyebabkan terbunuhnya atau tewasnya 6 laskar FPI maupun yang membiarkan
atau paling tidak membuat sebuah mekanisme untuk menghindari kekerasan-kekerasan ya dengan kelompok seperti FPI. Dan 5, menyerukan kepada rakyat Indonesia agar sama-sama menghentikan negara ini menjadi negara kekerasan dan anti demokrasi. Jadi sobat era sekalian, poin yang paling penting adalah yaitu mendesak, meminta, menuntut Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta independen. Sama seperti yang pernah disampaikan juga oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman agar dibentuk tim independen. Jadi tim independen ini memang sebaiknya dibentuk Presiden sendiri dan harus independen, yaitu mereka yang berada di luar kepentingan kedua belah pihak. Jadi bisa dari akademisi, tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap netral dan independen, tidak memiliki kepentingan untuk membela pihak kepolisian maupun pihak FPI. Karena kenapa? Sekali lagi, kita ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kita tidak ingin menghukum, tidak ingin menghakimi, tetapi betul-betul membawa masalah ini ke titik terang terhadap siapa yang harus bertanggung jawab terhadap korban tewas tersebut. Karena sekali lagi polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polisi adalah penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi adalah penegak hukum, bukan alat perang, bukan rezim atau alat koersif bagi rezim. Jadi sobat RH sekalian, harusnya memang polisi mampu menjelaskan ini secara baik dan terpercaya tentunya, karena menghilangkan nyawa orang itu suatu tindakan yang sungguh luar biasa. Jadi menembak mati itu harusnya the last resort, apalagi seperti yang sudah disampaikan pada breaking news sebelumnya, mereka bukanlah kriminal, mereka tidak sedang dalam pencarian orang, dan mereka juga bukan teroris, bukan orang yang pantas ditembak mati. Memang ada klaim soal penyerangan, tapi sekali lagi semuanya harus dibuat clear oleh tim pencari fakta independen tersebut, bukan oleh pihak kepolisian sendiri maupun pihak FPI, karena kedua belah pihak ini adalah orang yang berkepentingan. Dalam dunia hukum ya selalu dikatakan seperti yang juga sudah saya sampaikan, tidak mungkin kita bisa menjadi hakim bagi diri kita sendiri. Kalau kita punya kepentingan terhadap sebuah proses, ya tidak mungkin kita bisa objektif. Dalam hal ini, tewasnya 6 anggota Laskar FPI ini memiliki kaitan dan kepentingan erat baik bagi FPI sendiri maupun pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Karena itu dibutuhkan penengah atau tim independen, dan tim independen itulah yang harus menguak seobjektif mungkin, tidak memihak, dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Sobat era sekalian, kalau kita melihat fenomena jatuhnya korban jiwa 6 orang ya, terlepas dari orientasi politiknya, maka ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Mengapa sesama anak bangsa mudah sekali kita menumpahkan darah dan menumpahkan nyawa, menumpahkan darah dan menghilangkan nyawa? Apakah sudah sedemikian buruknya hubungan antar kelompok di masyarakat, apalagi hubungan antara kelompok masyarakat dan penegak hukum untuk kasus yang bukan kasus berat, kasus biasa saja, hanya pelanggaran protokol kesehatan masyarakat yang sebenarnya banyak juga dilakukan atau terjadi di tempat-tempat yang lain. Saya tidak habis pikir, kenapa sampai harus mengorbankan 6 nyawa? Apalagi kalau kita lihat foto-foto mereka
Mereka adalah anak-anak muda, anak-anak yang usianya paling 20-an tahun. Bukan orang yang barangkali lama dalam kehidupan. Mungkin juga di antara mereka belum berkeluarga, jadi mereka mati muda. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat terang masalah ini dan mengampuni korban tewas, dan siapapun yang melakukan tindakan ini harus dibuat terang, harus dibuat jelas. Kalau salah harus diadili, kalau benar jangan dinyatakan salah. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita harus berduka cita atas meninggalnya 6 anak muda dari FPI. Mereka adalah juga bagian dari bangsa kita. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.